Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini Mata Ketiga akan mengangkat sebuah topik yang tidak biasa seperti sebelumnya. Ini adalah sebuah kisah tragis yang dialami sebuah keluarga yang seharusnya bahagia menyambut kehadiran sepasang anak kembarnya. Tapi takdir berkata lain. Berikut mari kita telusuri kisahnya. Sebagian besar orang tahu bahwa jenis kelamin seseorang sudah ditentukan sejak dalam kandungan. Pertanyaannya, jika jenis kelamin si anak diubah secara paksa melalui operasi ketika ia lahir, apakah jenis kelaminnya dapat diubah secara permanen ketika anak itu tumbuh dewasa? Psikolog Amerika, John Money pernah memikirkan masalah ini dan sangat yakin bahwa gender atau jenis kelamin dapat dibentuk kembali. Untuk membuktikan teori ini, ia melakukan eksperimen penggantian gender pada salah satu anak kembar laki-laki. Salah satu anak laki-laki dibesarkan sebagai perempuan sejak usia dini. Bagaimana hasil akhir dari percobaan ini? Mungkinkah jenis kelamin seseorang dapat dibentuk kembali? Kisah ini berawal dari kelahiran sepasang anak kembar laki-laki pada tahun 1965. Brian dan Bruce lahir di Winnipeg, Kanada pada 22 Agustus 1965. Mereka adalah sepasang saudara kembar identik. Namun di saat orang tua si kembar merasakan kebahagiaan atas kelahiran kedua bersaudara itu, terjadi sesuatu yang tak terduga. Saat itu kedua bersaudara kurang dari setengah tahun, dan saat itu orang tua mereka menemukan mereka tidak dapat buang air kecil secara normal. Kemudian membawa mereka ke rumah sakit untuk diperiksa, dan ditemukan masalahnya pada alat vitalnya. Atas saran dokter, kedua bersaudara ini menjalani operasi sunat. Awalnya ini hanya operasi kecil yang sangat sederhana, namun tidak ada yang menyangka akan terjadi kecelakaan. Pada akhir operasi, dokter menggunakan metode kauterisasi yang jarang digunakan pada saat itu. Penis Bruce terbakar parah selama operasi, sehingga menyebabkan kecelakaan medis yang menyedihkan. Penis Bruce yang terbakar parah selama operasi itu tidak memungkinkannya untuk dapat diperbaiki lagi. Artinya Bruce tidak bisa lagi tumbuh sebagai sosok laki-laki yang normal. Ronald Reimer dan Janet, orang tua Bruce yang sedih, kemudian membawa Bruce mencari perawatan medis di mana-mana. Tetapi dengan tingkat medis saat itu, hampir tidak mungkin dapat mengembalikan fungsi organ yang rusak. Ketika orang tua Bruce merasa putus asa, muncullah seorang ilmuwan Amerika yang mengubah nasib dan perjalanan hidup Bruce. Ilmuwan ini adalah John Money. Saat itu John sudah menjadi seorang ahli psikologi dan seksologi yang sangat terkenal. Ia pernah menerima gelar PhD dari Harvard pada tahun 1952. Beberapa teorinya tentang gender diragukan oleh banyak orang saat itu. Menurutnya, gender adalah struktur sosial dan tidak ada konsep gender bagi anak-anak yang baru lahir. Perkembangan kognitif anak-anak tentang gender dapat dibentuk oleh lingkungan dan bimbingan yang diperoleh setelah lahir. Sehingga ia yakin jika anak-anak diberikan latihan transformasi gender sejak usia dini, mereka dapat sepenuhnya menerima jenis kelamin yang baru ketika mereka tumbuh dewasa. Dr. Money berusaha mencari objek yang sempurna untuk membuktikan teorinya. Secara kebetulan, dia pun bertemu Ronald Reimer dan Janet, orang tua Bruce. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada keluarga Reimer, ia menyarankan jika dilakukan penggantian gender pada Bruce dan dibesarkan sebagai seorang perempuan, sementara saudaranya Brian tetap berjenis kelamin semula, maka hal ini akan menjadi eksperimen terkontrol yang sempurna terhadap si kembar identik. Jika Bruce berhasil menjelma menjadi seorang perempuan pada akhirnya, itu akan menjadi penemuan besar lintas zaman. Oleh karena itu, Dr. Money meyakinkan orang tua Bruce bahwa karena Bruce tidak bisa tumbuh sehat sebagai laki-laki normal, mengapa tidak membesarkannya sebagai perempuan? Selama menjalani operasi pergantian kelamin dan menanamkan pendidikan tentang gender, Bruce dapat tumbuh sebagai seorang gadis normal. Orang tua Bruce yang tak berdaya akhirnya menerima saran Dr. Money. Sejak itu, Bruce kecil pun menjadi objek percobaan Dr. Money. Bruce menjalani operasi penggantian kelamin pada usia 22 bulan. Selain transformasi anggota tubuh bagian bawah melalui operasi, ia juga memiliki nama baru, Brenda. Dr. Money berulang kali berpesan kepada orang tua Bruce atau Brenda
untuk menunggu sampai dia dewasa sebelum operasi ganti kelamin secara menyeluruh. Sebelum itu, jangan sampai bos atau Brenda mengetahui jenis kelaminnya ketika dia lahir. Jika tidak, akan mempengaruhi kognitifnya tentang jenis kelamin dan menyebabkan kegagalan eksperimen. Selama beberapa tahun pertama eksperimen, semuanya berjalan seperti yang dipikirkan Dr. Mani. Seiring Brenda tumbuh dewasa, di mana untuk membuatnya terlihat seperti seorang gadis normal, Dr. Mani akan menyuntikannya dengan estrogen secara teratur. Estrogen adalah sekelompok senyawa steroid yang berfungsi terutama sebagai hormon seks wanita. Walaupun terdapat baik dalam tubuh pria maupun wanita, namun kandungannya jauh lebih tinggi dalam tubuh wanita usia subur. Selain itu, Dr. Mani juga mengadopsi serangkaian metode tidak biasa untuk menanamkan pendidikan kesadaran gender pada Brenda. Dia terus menanamkan pemikiran yang seharusnya dimiliki seorang gadis pada Brenda. Untuk membuatnya mengerti perbedaan antara anak perempuan dan laki-laki, Dr. Mani mengambil foto telanjang kedua bersaudara laki-laki dan perempuan itu agar Brenda melihat letak perbedaannya dan memperlihatkan kepada Brenda foto wanita saat melahirkan ketika Brenda berusia 7 tahun. Hal ini untuk memperkuat pemahamannya tentang ciri-ciri umum wanita. Setelah itu, ketika Brenda berusia 9 tahun, Dr. Mani tidak pun sabar lagi mengumumkan bahwa eksperimen penggantian gendernya telah berhasil. Dalam makalahnya, Dr. Mani mengatakan bahwa orientasi gender adalah keputusan yang didapat setelah lahir, tidak ada hubungannya dengan gender bawaan lahir. Teori ini kemudian menimbulkan kegemparan di kalangan medis, dan meski masih ada yang meragukannya, namun karena proses eksperimennya terlihat sangat ilmiah, sehingga tidak ada yang bisa membantahnya. Tapi benarkah demikian faktanya, seperti yang dikatakan Dr. Mani? Faktanya, apa yang tidak diketahui publik adalah bahwa Dr. Mani menyembunyikan banyak hal yang berdampak buruk dalam makalahnya. Fakta di balik eksperimennya itu juga terkubur oleh keegoisannya. Di bawah serangkaian tindakan Dr. Mani, Brenda seakan benar-benar beradaptasi dengan statusnya sebagai seorang gadis. Orang tuanya juga mengatakan Brenda memang menunjukkan ciri khas dan kepribadian seorang gadis daripada saudaranya. Selain itu, karena suntikan estrogen jangka panjang, payudara Brenda juga tumbuh normal di saat menginjak usia 12 tahun. Secara fisik tidak ada bedanya dengan gadis-gadis seusianya. Tetapi faktanya, Brenda memiliki masa kecil yang sangat tidak bahagia. Dia telah menunjukkan sisi lain yang tidak sama dengan gadis-gadis lain pada umumnya sejak kecil. Dia suka bermain dengan mainan anak laki-laki dan sangat tidak suka memakai rok. Karakteristik kepribadiannya juga lebih condong ke anak laki-laki. Dia tidak suka belajar dan bisa dikata hampir tidak ada teman di sekolah karena baik anak laki-laki maupun perempuan tidak mau bergaul dengannya. Dia selalu dianggap sebagai siswa bermasalah dan karenanya pernah beberapa kali tidak naik kelas. Menurut Dr. Mani, jika pendidikan gender lebih banyak ditanamkan ketika seseorang masih anak-anak, bisa mempercepat anak-anak memperoleh kognisi gender secara psikologis. Dia juga menyatakan bahwa hal itu juga dapat memastikan anak-anak memiliki eksplorasi seksual yang sehat semasa kanak-kanak. Jadi Dr. Mani meminta Brian dan Brenda muda menjalani beberapa latihan seks. Karena serangkaian pendidikan kesadaran gender perempuan yang diberikan Dr. Mani kepadanya sama sekali tidak sama dari apa yang ia ketahui tentang dirinya, sehingga Brenda mulai menolak identitas kewanitaannya, bahkan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya ketika ia berusia sekitar 9 tahun. Terlebih lagi, setelah memasuki masa remaja, Brenda menunjukkan siksaan batin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menjadi semakin sadar akan kelainan pada tubuhnya dan mulai menolak minum obat hormon dan tidak lagi mau bekerja sama dengan eksperimen Dr. Mani selanjutnya. Sementara itu, karena orang tuanya tidak tega melihatnya terus menderita, jadi mereka mengatakan yang sebenarnya kepada Brenda dan memutuskan kontak dengan Dr. Mani. Brenda pun sontak terkejut ketika mengetahui fakta sebenarnya. Dia terhenyak dan tidak beraksi untuk waktu yang lama. Setelah direnungkan, Brenda memutuskan untuk menjadi sosok laki-laki kembali. Lalu dia mengubah namanya menjadi David Reimer. David mulai hidup barunya sebagai seorang laki-laki pada usia 15 tahun.
Sejak itu dia mulai menyuntikkan testosteron secara teratur dan mengangkat payudaranya yang membesar melalui operasi. Sejak itu dia pun secara bertahap menjadi lebih ceria. Pada usia 16 tahun, ia akhirnya menerima kompensasi atas kecelakaan operasi ketika itu. Kemudian, dia menggunakan uang itu untuk merekonstruksi anggota tubuh bagian bawah pria dan sepenuhnya kembali ke identitas sebagai sosok laki-laki. Pada usia 23, David bahkan menikahi pacarnya, Jane, dan menjadi ayah tiri dari 3 anak Jane. David seakan telah keluar dari kabut masa kanak-kanaknya, namun tragedi yang malang tetap saja terjadi. Brian, kakak David, terperosok ke dalam siksaan batin setelah mengetahui fakta sebenarnya, karena Brian merasa dia tidak pernah mendapat perhatian, sementara David dibesarkan sebagai seorang gadis sejak kecil. Selama bertahun-tahun, perhatian orang tua dan orang-orang sekitar ternyata tertuju pada adik laki-lakinya, dan karenanya hubungan kedua bersaudara itu pun terus memburuk. Brian berangsur-angsur menjadi sensitif, negatif, mudah tersinggung, dan naik darah. Dan karena riwayat depresi keluarga, akhirnya Brian meninggal pada tahun 2004 karena overdosis antidepresan. Namun tragedi itu tidak berakhir begitu saja dan terus terjadi pada keluarga ini. Kehidupan David setelah menikah ternyata jauh dari bahagia seperti yang dibayangkan. Karena faktor fisik dan karakter, David selalu tidak menyelesaikan studinya dengan baik. Setelah menikah, sekeluarga menjalani hidup yang getir. Untuk menambah uang dapur, David menjual kisah hidup nyatanya ke dealer film dan mendapatkan sejumlah uang. Tapi malang, uangnya ditipu orang. Dan saat seperti ini, Jane, istri David yang kecewa, kemudian mengusulkan pisah ranjang. Karena pukulan yang bertubi-tubi, David yang sudah depresi benar-benar terpojok dan putus asa. Pada Mei 2014, di tempat parkir sebuah supermarket, David memilih mengakhiri hidupnya di usia 38 tahun dengan menembak kepalanya sendiri menggunakan senapan. Akhir cerita membuat orang menghela nafas. Seorang ilmuwan yang tidak bermoral menjadikan anak-anak yang tidak berdosa sebagai percobaan hanya untuk membuktikan dugaannya, hingga akhirnya mengakibatkan trauma yang tak terhapus pada sebuah keluarga. Dan John Money yang menyebabkan tragedi ini justru tidak merasa bersalah dan menyesal sedikit pun. Dia selalu berpikir dirinya tidak seharusnya disalahkan. Kegagalan David untuk menjadi seorang gadis itu karena keputusan orang tuanya yang terlambat. Banyak orang berpikir bahwa ini jelas merupakan alasan John Money untuk mengelak dari tanggung jawab dan tidak akan membebaskannya dari kesalahannya. Faktanya semakin banyak orang menjalani transformasi gender setelah lahir. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan memberi mereka tubuh yang salah. Bagaimana pendapat teman-teman tentang transformasi gender dalam video kali ini? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.